Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di channel Bang Arif Lur. Nah, di depan gua ini udah ada BYD Dolphin. Nah, di sini gua pengen kasih tahu kupas tuntas tentang produk BYD ini. Jadi teman-teman bisa stay tune aja sama channel gua. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar gua lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang produk otomotif. Nah, oke, langsung kita lihat aja. Kita lihat sisi bagian depan ini. Di bagian depannya bisa teman-teman lihat itu udah ada kamera ADAS-nya. Itu untuk dari seperti lane departure alert, terus ada adaptive cruise control-nya ya, semuanya udah ada di situ lah, ADAS lah ya. Nah, di bagian depannya teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa komen aja menurut teman-teman kalau lihat dari bagian depan bagaimana dari ya modelnya lah ya, teman-teman bisa komen. Untuk di bagian depannya ini ada emblem BYD, di sebelah kiri ini untuk lampunya udah LED ya. Ini untuk DRL-nya ini bisa menjadi sen maupun menjadi lampu DRL ya. Di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat ini ada kameranya, kamera 360. Di bagian sebelahnya itu ada kalau bilang sensor ya. Nih, sebelah kiri sama kanan sudah ada. Kita coba di bagian sisi kanan ya. Nih, lihat bagian sisi kanannya, teman-teman bisa lihat. Ini untuk dari profil bannya ya. Kita lihat di profil bannya ini untuk ringnya ini ring 17. Profilnya 205 per 50. Nah, sedikit info buat teman-teman, kalau dari segi horsepower-nya dia 204 PS atau maksimum powernya itu bisa mencapai 150 kW. Lumayan cukup kencang banget ya untuk sekelas mobil di kelasnya dia ya. Untuk kecepatan 0 ke 100-nya itu bisa mencapai di 7 detik. Nanti bakal gua kasih di keterangannya di layar ya buat teman-teman. Terus kita lihat di bagian sisi dalamnya ya, pada umumnya ya untuk atasnya ada wiper. Ini kebetulan belum ada kaca filmnya. Kita buka di bagian bagasinya coba. Nah, ini ya di bagian bagasinya. Ntar kita lihat sedikit. Nah, ini di bagian dalamannya ya. Karena ini mobil listrik jadi dia udah sedikit nggak terlalu banyak yang ribet ya dari segi mesinnya. Ada ini oli motor, air wiper, ini oli air radiator atau air buat itunya AC. Di bagian tengahnya ini untuk mesinnya ya. Mesinnya ini modelnya kalau diinfokan ya, info terbarunya H-in-1 dalam bentuknya ya, modelnya, desainnya. Nanti bakal gua taruh di layar. Itu ada heat pump, ini sikring. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak ngelihat akinya udah nggak ada di bagian depan. Aki ada di bagian belakang ya teman-teman ya. Kalau untuk di bagian baterainya itu ada di bagian tengah. Nah, platform 3.0 ya, dimana platform i3.0 itu dari segi desain sasisnya maupun dari segi modelnya dia itu memang digunakan untuk model EV, untuk mobil EV, khusus model EV, nggak yang dari model bensin terus jadikan EV, enggak ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari segi sampingnya, ini untuk spionnya warnanya udah beda. Ini modelnya kalau dibilang udah two-tone ya. Ini di bagian tengahnya tuh teman-teman bisa lihat. Untuk di bagian handle-nya dia modelnya handle-nya masih satu warna body. Velgnya juga lumayan bagus juga ya, teman-teman bisa lihat. Ini di bagian belakangnya. Di bagian atasnya ada sak antena, terus di bagian tengahnya ada lampu mundur ya, terus ada defogger, ini untuk wiper. Di bagian bawahnya ini ada emblem Build Your Dream. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih kepanjangan BYD, BYD adalah Build Your Dream ya buat teman-teman ya. Di bagian tengahnya ini tuh untuk lampunya udah memanjang sampai sisi kiri ke kanan. Di bagian bawahnya ada emblem BYD Dolphin. Di bagian bawahnya ada reflektor, ada sensor juga. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 titik sensor di bagian dalamnya. Kita langsung cek bagasinya. Bagasinya juga cukup luas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa komen kira-kira bisa dibuat berapa liter, nanti bakal gua kasih tahu di dalam layar ya. Oke, di bagian sisi kanannya, oke.
teman-teman bisa lihat ini dari harganya sendiri. Untuk tipe tertingginya, untuk jarak kilometernya dia itu di 490 km untuk jarak tempuhnya 0 ke 100%-nya. Dan untuk dari segi kecepatannya ya itu tadi ya, 0 ke 100-nya 7 detik lah ya, cepat juga ya. Kita masuk di bagian dalam. Ini salah satu model bentuk kuncinya. Saya kasih tahu dulu nih ya. Ini salah satu model bentuk kuncinya, teman-teman bisa lihat. Ada kunci, di bagian bawah ada open kuncinya, buka bagasi bisa dari kunci maupun kita bisa nyalakan dari sini. Jadi kita bisa nyalakan, coba. Biar ketika kondisi di dalam posisinya lebih enak dingin. Karena atau posisi kita nyalakan itu dia posisinya langsung menyalakan AC-nya sendiri. Nah, sudah posisi nyala, coba sekarang kita masuk ke bagian dalam dulu. Oke, kita cek dulu ya di bagian dalamnya. Nah, ini posisi udah nyala ya teman-teman ya. Di bagian door trimnya teman-teman bisa lihat, oke. Nah, di sini di bagian sisi handle-nya, ini speakernya, ini soft hard touch, ini hard touch, ini di bagian untuk kayak seperti buka window-nya ya. Ini udah all otomatis semua ya, atas bawahnya. Ini di bagian sisi kiri kanannya, ini ada kanan untuk buka, kiri untuk kuncinya. Ada cup holdernya, soft touch ini ya. Ini ada speakernya. Nah, jadi menurut teman-teman kesannya seperti apa kalau di bagian dalamnya bisa di komen. Dia udah elektrik juga ya teman-teman ya. Ini udah elektrik, teman-teman bisa lihat tuh. Ini modelnya di bagian headrestnya dia udah menjadi satu tuh. Jadi menurut teman-teman seperti apa kesannya untuk di bagian dalamnya, interiornya tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini di bagian setirnya. Oke, sekarang langsung kita masuk aja ke bagian dalam. Di bagian dalam tampilan view-nya seperti ini, oke. Ini ada di bagian MID-nya ya. Imut sih bagian MID-nya ya, lucu ya. Di bagian head unit-nya ini yang lagi rame banget, lagi viral. Ini kalau misalnya head unit-nya ini bisa kita setting portrait atau landscape. Ya teman-teman ya. Dengan harga 425 juta, buat teman-teman seperti apa? Ini udah ada sunroof-nya juga. Jadi kita bisa, ini juga ada voice command-nya. Coba kita langsung buka aja. Hi BYD, open the blind. Nah, ya, udah bisa kebuka. Nah, di bagian tengahnya ini dia untuk transmisinya udah modern banget. Ini ada mode eco, normal dan mode sport. Ada traction control. Ini ada regeneratif braking-nya. Jadi teman-teman ketika ngelepasin gas itu sama aja kayak mobil yang hybrid gitu ya, regeneratif. Ini ada kalau dibilang hazard, auto, di sini on off AC-nya. Ini ada defogger di bagian depan. Ini untuk volume di bagian audionya. Parking brake di sini juga ada, traction control. Ini ada auto hold-nya. Jangan lupa ada wireless charging-nya juga di bagian tengah. Ini ada tutupannya juga. Teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita tutup aja, juga cukup lumayan panas. Hi BYD, close the blind. Hi BYD, close the blind. Oke, ini di bagiannya. Ini dengan saya tinggi 165, teman-teman ya. Di sini steering switch-nya teman-teman bisa lihat. Di sini ada di bagian kiri ada adaptive cruise control, di bagian kanan untuk setting di radio dan maupun lainnya. Ini di bagian atasnya ini masih hard touch juga. Ini untuk setting AC-nya ya teman-teman ya. Cup holdernya di sini biasanya kan banyak ada cup holder, di sini nggak ada. Tapi kalau dibilang terkesan di bagian atasnya, teman-teman bisa komen aja menurut teman-teman gimana. Di bagian untuk monitor head unitnya ini dia bisa disetting dari sisi AC, terus dari sisi di sini ada ventilasinya juga. Coba kita cek di bagian AC, dia sudah ada ventilasi seat ya. Nah, ini ventilasi seat, oke. Nah, ini bisa kita setting aja. Seperti ini. Jadinya dingin ya, teman-teman ya. Jadi buat kaum anak-anak muda, anak-anak Sena ini cocok banget. Nah, ini di bagian depannya, di bagian belakangnya seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini ya cukup. Jadi bukan hanya sekedar dia itu 4,5 orang, tapi 5 orang ya teman-teman ya.
Tuh, ini di bagian bawahnya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe juga akun gue ya teman-temannya, biar gue lebih semangat lagi untuk bikin produk-produk yang canggih di BYD maupun otomotif lainnya. Ya, terima kasih.